Baik, kita lanjutkan informasinya pemirsa dalam mendukung keputusan pemerintah pusat terkait larangan mudik lebaran. Pemprov DKI Jakarta meminta agar masyarakat ibu kota memaksimalkan pemanfaatan teknologi sebagai penyambung tali silaturahmi via digital. Hal itu dianggap sebagai langkah terbaik sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat. Berkaca pada momen mudik lebaran atau libur panjang tahun lalu yang membuat angka sebaran COVID-19 meningkat, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria turut mengimbau warga Jakarta agar tunda dulu mudik pada lebaran tahun ini. Kemajuan teknologi digital dianggap menjadi solusi tunda mudik, di mana kegiatan bersilaturahmi dan maaf-maafan dilakukan via telepon video atau fasilitas sosial media lainnya. Memastikan keselamatan warga Jakarta, warga Indonesia bisa lebih terjaga, tidak terpapar. Sampai nanti betul-betul aman, pasti nanti bisa kita mudik ke kampung masing-masing. Dan mudik kita masih harus ketemu, sekarang ada digital, ada teknologi, ada IT, bisa melalui handphone, WhatsApp, bisa melalui video call, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengikuti keputusan pemerintah pusat melalui Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang resmi mengeluarkan larangan mudik lebaran 2021. Larangan tersebut berlaku bagi semua pihak. Tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat. Selain larangan mudik, cuti bersama lebaran juga dipangkas menjadi 1 hari saja yang akan jatuh pada tanggal 12 Mei mendatang. Selain guna menghindari klaster sebaran corona, keputusan ini juga melihat upaya vaksinasi yang tengah dilakukan agar dapat berjalan maksimal. Don Vito Samarta dan Janet Lee melaporkan dari Jakarta. Nah Ustadz, begitu tadi Pak Muhadjir Effendi menyatakan bahwa mudik dilarang gitu, kayaknya orang sudah tepok jidat semua Ustadz. Aduh, jadi mudik lagi nih gitu Ustadz. Ini untuk yang kedua kalinya. Kedua kalinya Ustadz, karena tahun lalu kita nggak mudik juga gitu Ustadz. Betul. Nah Ustadz, ini kan tradisi mudik ini memang sangat kental di kita orang Indonesia begitu Ustadz. Dan sekarang kita dilarang mudik lagi, lalu untuk mencegah penyebaran virus corona. Ustadz, sebenarnya tuh kalau misalnya kita silaturahmi via digital gitu tuh, dalam Islam tuh akan mengurangi estetikanya untuk lebaran nggak sih Ustaz? Ya, memang mudik ini tradisi khas masyarakat Muslim Indonesia ya, betul, karena kita memanfaatkan momentum Idul Fitri atau Lebaran itu untuk saling bermaaf-maafan ya. Betul. Padahal sesungguhnya orang silaturahim bermaafan itu kan tidak harus Idul Fitri kan? Iya betul Ustaz. Cuma karena sudah menjadi tradisi, rasanya kalau Lebaran itu tidak mudik, rasanya kok nggak silaturahim, memutus silaturahim. Padahal kan tidak. Padahal tidak Ustaz. Silaturahim bisa kita lakukan setiap waktu, kita juga bermaaf-maafan juga. Bahkan dianjurkan kalau bisa, kalau punya salah sama orang itu nggak boleh lebih dari 3 hari kan begitu. Iya betul. Nggak usah nunggu sampai Lebaran kuda, Lebaran tahun depan misalnya gitu ya. Jadi bisa sewaktu-waktu dan bisa melalui berbagai macam media. Jadi tetapi tak apalah, karena ini sudah menjadi tradisi ya. Di situ bukan hanya ada unsur agama, tapi juga ada faktor sosial, faktor ekonomis dan lain sebagainya. Maka saya kira kita perlu menghormati ya keputusan ini karena memang mudaratnya itu lebih besar ya. Memang di situ ada manfaat dari segi agama, kita menjalin silaturahim, ada secara ekonomi, secara sosial ya, tapi madaratnya itu lebih besar ya. Oleh karena itu saya kira sesuai dengan kaidah bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menghindari kemudaratan karena di situ ada kerumunan massa yang akan meningkatkan penyebaran virus, maka ini walaupun ada maslahatnya silaturahim, menghindari kemudaratan ini harus didahulukan. Oke. Oleh karena itu jangan mudik dulu deh. Jangan mudik dulu. Tunda. Sampai nanti terbentuk herd immunity, orang sudah banyak yang kebal, baru kita insya Allah mulai kembali lagi menghidupkan tradisi ini. Betul sekali Ustaz, kita harus mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Ustaz ya. Ya. Nah Ustaz, sebenarnya saya mungkin ingin mengingatkan juga pada pemirsa Ustaz ini tentang makna Idul Fitri sebenarnya gitu Ustaz. Karena kan selama ini kita kalau misalnya lebaran, sholat id, terus salam-salaman, makan opor, pulang. Udah gitu Ustaz. Nah, semacam ini makin kesini nampaknya makna asli Idul Fitri itu makin tergerus gitu Ustaz. Karena ketahuinya ya cuma salam-salaman, makan opor, ya lebaran, salam-salaman, pulang gitu Ustaz. Nah sebenarnya makna hari raya lebaran atau Idul Fitri ini apa sih Ustaz yang perlu kita kembali ingatkan gitu Ustaz?
Secara bahasa itu Idul Fitri itu benar ya. Kita merayakan saat kita berbuka. Kita tidak lagi berpuasa. Sudah selesai itu bulan Ramadan. Sehingga hari Idul Fitri itu adalah hari kita bergembira. Hari kita merayakan. Makanya jangan biarkan ada orang fakir miskin yang minta-minta di hari itu. Semua harus bahagia. Makanya zakatul fitr itu kan untuk itu. Supaya jangan sampai di hari lebaran itu, di hari Idul Fitri itu, ada orang yang susah. Semua harus bergembira. Memang betul tadi itu. Bahwa kita sholat, makan opor sama-sama, silaturahim, salam-salaman, itu sudah benar. Nah, tetapi secara esoterik, secara batini, Idul Fitri ini harus kita maknai lebih dalam lagi ya. Bagaimana kita semua itu setelah 1 bulan penuh berpuasa, kita kembali kepada fitrah kesucian kita, sehingga betul-betul kita mulai dari titik nol kebersihan jiwa kita ini untuk melangkah pada bulan-bulan berikutnya. Itu makna kebatinan dari suasana Idul Fitri ya. Tapi kalau secara lahirnya sudah benar itu. Sudah benar, Ustaz, sudah benar. Hari kita bergembira, hari kita berhari raya gitu, senang-senang gitu. Karena kita sudah dibolehkan lagi berbuka. Jangan sampai ada orang yang susah. Betul, begitu. Jadi kita kalau misalnya Idul Fitri, selain kita juga senang-senang sama keluarga, dilihat juga tetangga, dilihat juga orang-orang di sekitar mungkin masih ada yang kelaparan atau kekurangan harta atau materi gitu bisa dikasih mungkin Ustaz. Biar sama-sama everybody happy gitu Ustaz. Betul. Betul sekali.